Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan suara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal ini terlihat dalam hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Batam Minggu tengah malam. Semoga peringatan ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Penghuni neraka sangat menyesal, tapi hanya ada hukuman dan azab yang selalu menyertai. Nah, itu loh. Ini loh, ya ini buat semuanya kita, mumpung masih di dunia ini, Allah segerakan kayaknya hukum sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Rempang, masih berkaitan dengan Rempang. Ada cuitan begini. Benar-benar ironis, tragis, mayoritas warga Rempang dan Wadas plus Wadas memilih Jokowi di Pilpres 2014-2019. Tapi begitu Jokowi berkuasa, mereka malah dizalimi secara brutal. Yang terhormat Pak Jokowi, KNTL, benar-benar menerapkan peribahasa air susu dibalas air tuba kepada para pemilihnya. Salut. Ya, dan di situ ada berita tentang Jokowi Ma'ruf menang mutlak di Desa Wadas saat Pilpres 2019. Raih 287.000 suara, Jokowi unggul dari Prabowo di Kota Batam. Ya, itu gua searching dan ternyata ada memang beritanya ya guys ya. Kita baca yang untuk Batam aja ya. Kalau untuk Wadas, ya itulah fakta juga ya. Kita baca yang untuk Batam nih. 13 Mei 2019, katadata.co.id. Di situ ada fotonya Jokowi sama Ibu Iriana. Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan suara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal ini terlihat dalam hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Batam Minggu tengah malam. Pasangan nomor urut 01 ini memperoleh 286.833 suara. Jumlah tersebut menunjukkan Jokowi lebih unggul dibanding perolehan pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Sandiaga Uno yang mengumpulkan 269.358 suara. Di Kecamatan Batu Ampar misalnya Jokowi Ma'ruf unggul dengan 6.892 suara, di Bulang 3.560 suara, dan di Seiba Beduk 23.805 suara. Sementara perolehan petahana ini di Galang 5.947 suara, Batam Kota 49.100 suara, Sagulung 49.985 suara, dan Batuai 31.780 suara. Sedangkan Prabowo Sandi unggul di Kecamatan Batu Ampar dengan 15.738 suara, Sekupang 38.770 suara, Nongsa 20.690 suara, dan Bengkong 29.684 suara. Total jumlah suara sah sebanyak 556.191 suara. Kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Batam, Zaki Setiawan. Dalam rapat pleno tersebut, KPU juga mencatat suara tidak sah sebanyak 4.301 suara. Ketika itu, saksi dari pasangan calon presiden nomor urut 2 sempat menyampaikan protes terkait selisih jumlah suara-suara yang digunakan dengan daftar pemilih tetap DPTB dan DPK. Ia juga menyampaikan akan mengajukan surat keberatan. Sementara hingga hari ini untuk hasil hitung nyata atau real count Pilpres, ya itulah. Ya. Jadi ya yang terjadi di Rempang, ya itulah hasil pilihannya warga Batam juga ya. Kita lihat apa komentar netizen di sini ya guys ya. Bener-bener Pak Jokowi ya yang menangin loh ini. Tuh gimana tuh? Duh. Oke, let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter, kita di postingannya Kang Blandong ini dulu ya. Ya Allah, kok malah begitu ke pemilihnya. Kejam sekali kau Ferguson. Kejam. Menyesal kah? Nah, ya gimana? Nyesal kah warga Batam? Alamak, makanya kalau diingetin sama ulama khair insyaallah ya. Akibat salah pilih, jangan terulang. Nah, piye Jal? Mirip perjanjian sama setan atau iblis. Buset, perjanjian. Ini apa, ada data apa nih?
Nasional Kepulauan Riau Kota Batam Galang. Wih, sembulang 63% Jokowi. Iya, si Jantung 62%. Galang, Galang baru. Galang baru, 54%. Iya, 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 iya. Iya. Menang loh Jokowi di sono. Iya. Sembulang 72%. Nah itu. Para pemilih Jokowi ya inilah. Dihimbau jangan gampang nerima sembako gratis kalau tak ingin ujung-ujungnya diusir satu kampung. Betul. Entah kenapa saya ingin bilang rasakan untuk para pemilihnya, tapi saya geram melihat mereka ditindas kayak gitu, diusir dari tanah adat leluhur mereka demi yang mereka diami sebelum Indonesia ada. Tuh. Memilih penjahat pasti mengundang penyesalan seumur hidup. Ya, begitulah sayang. Hadiah akhir jabatan bagi pendukung. Menang karena curang, coba aja nanya warganya mereka dulu coba Jokowi apa enggak. Masa? Karena itu ada sakingnya juga. Definisi dikibulin mentah-mentah oleh orang yang mereka pilih sendiri. Benar kata orang, nggak tahu diuntung di makhluk. Ngopi. Rakyat perlu melek, sadar politik. Betapa besar kecintaan penduduk dua tempat itu kepada Pak D. Cinta mati, tetap cinta walau akan mati. Andai Pak D boleh menjabat 3 periode pun, mereka pasti akan tetap konsisten memilih Pak D. Hidup Pak D. Dan akhirnya, ibarat air susu dibalas air tuba. Pada pemilu lalu, mayoritas masyarakat mendukungnya. Tapi apa yang didapat di akhir jabatannya malah membawa halilintar. Tiar, 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 tuar. Selamat datang di kebenaran. Nah, yuk. Luar biasa jasa-jasa rakyat di sana. Iya, dan ini balasannya. Dan apakah mereka juga masuk dalam bagian approval rating Pak Jokowi yang ada di angka 80%? Sampai saat ini masih tanda tanya. Dan hanya lembaga survei yang tahu jawabannya. Iyalah. Yang dipilih malah khianat serem. Ben dirasa no. Dirasa no. Dilepeh ke sekarang. Ya itu. Itulah. Itu. Terbukti kan licik tenggelamkan partainya. Nah, emang ada partainya Pak Jokowi. Terlepas dari itu semua, mereka tetaplah saudara kita yang harus kita bantu dan ikut bela. Karena kita harus luas melihat keadaan yang terjadi tersebut. Di sana ada bayi, anak-anak kecil, lansia, serta mungkin ibu hamil. Itu lebih penting saat ini mereka orang yang tidak bersalah wajib dibela. Oh iyalah, kalau bela tetap. Ini cuma dijadikan pelajaran. Kalau bela tetap sayang, tetap bela rakyat ya, rakyat. Bukan rakyat itu bersaudara, bukan karena partai, bukan karena pilihan terus kita mau dipecah-pecah, enggak. Rakyat tetap rakyat gitu. Dan juga Ganjar menang lagi kok di Wadas sama Lempang. Nah, tuh. Ini yang di komentar sini ya guys ya. Sekarang kita di komentar yang intinya ya. Itu kan cuma quotes. Nah ini benar-benar ironis. Tragis. Mayoritas warga Rempang Wadas memilih Jokowi di Pilpres 2014, 2019. Tapi begitu Jokowi berkuasa mereka malah dizalimi secara brutal. Yang terhormat Pak Jokowi, KNTL. Benar-benar menerapkan peribahasa air susu dibalas air tuba kepada para pemilihnya. Salut. Salut kakak, salut. Salut kita, Ridwan. Masih penasaran dengan kata kunci KNTL? Qanaah teladan. Terlalu sering saya tulis kepanjangannya. Qanaah teladan. Iya, qanaah teladan. Iya. Iya. Pendukung-pendukungnya nggak mau dengerin lagu Yonglek apa ya? Yang judul apa? Liriknya kayak mana? Lo nyesel kan? Oh ini, ya. Kelakuan bokap lo Gibran Tweet, Kaisang, buset riba. Lapor ke anaknya anjir. Beda banget nasibnya sama Solo. Oh mereka pada pilih Jokowi ya? Tahu begitu mah gua ogah belain dah nyesel. Enggak, gua tetap gua belain lah. Iya. Dan gitu saat disurvei 90% lebih puas sama Jokowi. Gua rasa rakyat kita juga agak lain. Bukan politisi korup yang salah, tapi pemilih yang tetap memilih mereka. Ya begitu. Dihimbau jangan gampang nerima sembako gratis kalau tak ingin ujung-ujungnya diusir satu kampung. Iya.
Hah, paham kan JKW dari partai apa? Aduh, jangan kejeblos dua kali deh. Kalau gue sih sama semua. Mau bilang rasain kok nggak tega, tapi kalau nggak bilang kok gara-gara diri sendiri, sama. Seperti ini juga, warga Sunter jadi korban penggusuran. Kami pendukung Anies kenapa digusur? Nah, sama. Tuh, sama. Gue like juga. Air susu dibalas kopi sianida. Gue sianida, siap nikahi janda. Orang-orang kita itu pelupa. Besok 2024 saya yakin orang-orang kita yang mayoritas ber-IQ Jongkok akan ketagihan ditipu dan dibohongi calon pemimpin yang enteng banget pakai slogan demi NKRI harga nego dikit. Lebih jujur orang ini ngap ya, ini udah kita angkat kemarin ya videonya. Iyalah, dulu pernah digusur Pak Jokowi itu. Aduh, itulah, nggak tahu lagi mau nyebut apa. Tahun 2019 saya bilang ganti-ganti, tapi kamu tidak mau. Sekarang rasain. Terus kita ngopi. Rezim Jongo santek penjajah Cina, kejar target, sebentar lagi expired, disuruh oleh majikannya segera bereskan proyek strategis berbau Cina. Waduh. Rakyat belum sadar juga, capek deh. Yakin itu surat suara dari rakyat atau jangan-jangan surat suara siluman, genderuwo, kunti, poci dan kawan-kawan. Buset, ini kenapa jadi horor pemilu ya? Pemilu terbengkalai gitu ya kali ya. Kenapa milih pemimpin dungu? Ya gak tahu. Orang gila aja boleh milih tahun kemarin itu ya. 2019 orang gila boleh milih sayang. 75% memilih Jokowi, mereka pasti kapok. Belum tentu. Bang, gua ngenes rasanya lihat saudara-saudara di Lempang, bingung mau bantu nggak bisa, tapi gua ngutuk terus dalam hati, bajingan banget pemerintahan Jokowi, KNTL nih. Konaat teladan, ya KNTL itu konaat teladan. Ya, melet dulu. Berarti ini sesuai dengan doanya yang terkenal itu, jika saya jadi presiden dengan, oh iya itu. Menyadarkan rakyat yang memilih Jokowi sekarang diusir Jokowi dari tanah leluhurnya seperti rakyat Rempang dan Wadas. Dan yang membela Rempang Wadas adalah rakyat yang tidak memilih Jokowi. Ya, mau bilang apa? Rakyatnya begitu. Beliau mah dari awal-awal sudah bilang nggak ada beban. Iya ya, bener. Dari awal iya nggak ada beban, gas daya. Inilah dampak memilih pemimpin dari sembako yang dibagikan. Kepanjangan gendel apa sih bang? Konaat teladan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Nggak tidur Allah. Ya mudah-mudahan deh. Kadang-kadang kan gitu guys. Allah itu nggak ngehukum kita langsung nanti di akhirat, di dunia udah dihukum sama Allah. Ya salah kita sendiri juga ya. Aduh. What? Warga Rempang ternyata Jokowar. Tuh. Semoga peringatan ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Penghuni neraka sangat menyesal, tapi hanya ada hukuman dan azab yang selalu menyertai. Nah, itu loh. Ini loh, ya ini buat semuanya kita. Mumpung masih di dunia ini, Allah segerakan kayaknya hukuman di dunia gitu. Bukan Allah taruh di akhirat. Allah segerakan di dunia. Makanya tobatlah Muslim. Sebagai peringatan, jangan mau dibodohin. Ini hukuman kalau gue lihat. Kacang lupa kulitnya. Raja hutang, raja tega. Aduh. Biasa aja kali. Kebiasaannya politisi mah suka bohongin rakyat miskin, bodoh. Iya. Allahu Akbar. 2024 mari musnahkan PDIP dari NKRI. Tunggu apa lagi? Bentar juga ada azabnya. Kemarin baru kepilih kan tahu-tahu COVID, nggak tahu di akhirnya nanti apa itu maksudnya, kagak paham gue. Cara untuk bersikap ke depannya menurut saya ya pilih lagi penerus beliau Ndar. Kan ada 2 calon yang didukung beliau gitu loh. Jokowi gitu loh. Partai pendukungnya terlalu kejam. Hebat. Ngomongin Wadas, warga Wadas sudah dapat ganti untung dan menjadi miliarder. Iya.
Kalau anggota dewannya gimana bang? Termasuk Gerindra lah ya. Ada Pak Tabai Iskandar itu Masya Allah. Lucu lihat komen kalian. Hahaha kalau lucu. Sama kayak masyarakat sekitar Pulau Komodo. Kapan terus tinggal di sana jangan balik-balik. Wah, yang begini aduh. Nih ya ini emang yang begini nih nggak layak nih. Orang ngomong baik-baik kok. Ngomongin fakta dia. Udah ya guys, gitu aja dah ya. Buzzer-buzzer masih tetap ada. Buzzer itu pemakan bangkai, dia nggak peduli rakyat mau hancur mau apa nggak peduli, yang penting perutnya isi. Dah, itu buzzer. Makanya jangan kasih kesempatan buzzer sudah. Kelihatan masalahnya mereka pengecut juga gitu. Pengecut. Itu aja. Nah ya guys ya, itulah faktanya bahwasanya memang di Batam itu Jokowi menang di 2019 dan sekarang begitu akhirnya. Dan Wadas juga katanya begitu beritanya. Dan ya kesimpulannya adalah guys, ya ini mungkin buat warga Rempang Galang ini hukuman buat kita semuanya yang jauh dari Allah. Tapi tenang aja, kita tetap akan bantu Rempang Galang. Kita tetap akan bersuara, kita ya karena itu nilai sejarahnya rakyat itu nggak boleh dipisah-pisahkan karena pemilih-pemilihnya. Gua Pak Beldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.